Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sulaiman sebagai pemateri. Saya Sofia sebagai pemateri 2. Saya Kunesha Putri sebagai pemateri 3. Saya Diana sebagai pemateri 4. Kami di sini akan mempresentasikan tentang sistem reproduksi perempuan dan organesis. Baik, di sini saya sebagai pemateri 1 akan menjelaskan tentang pengertian organesis. Sel telur induk atau organium terus berkembang dengan metode membelah diri, mitosis, hingga jumlahnya mencapai lebih dari 7 juta oosit primer. Namun, jumlah tersebut bisa berkurang saat janin lahir. Oosit merupakan sel telur belum matang yang nantinya berkembang sampai matang di lapisan luar ovarium. Adapun sel telur sudah ada di tubuh wanita sejak usia 8 hingga 20 minggu di dalam kandungan. Sementara ovarium yang ada di embrio memiliki sekitar 600.000 sel ogonium. Pengertian sistem reproduksi perempuan. Secara garis besar, sistem reproduksi wanita terbagi menjadi 2, yaitu eksternal dan internal. Pada eksternal terdapat pubis, clitoris, labia mayora, dan menora, dan ovarium vagina. Sementara pada internal ada vagina, ovarium, rahim, cervix, dan tuba fallopi. Organ kewanitaan termasuk dalam sistem reproduksi wanita, sehingga memungkinkan seorang wanita untuk menstruasi, mengandung, melahirkan, termasuk memenuhi kebutuhan biologis. Dan penting untuk menjaga organ intim wanita tetap sehat untuk dapat mempersiapkan kehamilan. Materi selanjutnya yang akan dibawakan oleh Sofia. Ini adalah contoh dari organ reproduksi wanita. Di sini ada putis, labium majora, labium minora, anus, vaginal opening, hymen, uteral opening, clitoris. Fungsi sistem reproduksi perempuan yaitu ada 5 macam. Yang pertama, ovarium atau disebut juga dengan telur membentuk seperti biji karena berfungsi untuk memproduksi sel telur yang dibutuhkan dalam proses pembuahan. Sel itu ovarium juga berfungsi untuk menghasilkan hormon pada wanita seperti hormon estrogen dan progesterone. Yang kedua, saluran tuba yang mempunyai 2 tabung tipis merupakan saluran penghubung antara ovarium dan rahim sehingga memungkinkan sel telur yang diproduksi indung telur dibawa menuju rahim. Yang ketiga, lapisan rahim. Jika terjadi pembuahan, maka sel telur yang sudah dibuahi tersebut akan berada dalam rahim dan nantinya rahim menjadi tempat untuk menunjang pertumbuhan dan perkembangan janin. Yang keempat, cervix. Cervix atau disebut juga dengan daerah rahim merupakan bagian bawah rahim yang menghubungkan vagina dan rahim. Yang kelima yaitu vagina. Vagina merupakan alat intim wanita berupa tabung dengan lapisan otot yang menghubungkan alat kelamin luar dengan rahim. Penjelasan selanjutnya yang akan dibawakan oleh Kunesha Putri. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Sofia. Proses oogenesis pada sistem reproduksi perempuan. Tubuh wanita membutuhkan proses oogenesis sebelum proses terjadinya kehamilan. Sebab hal tersebut berkaitan dengan fungsi reproduksi wanita dalam prosesnya. Calon sel telur akan terbagi menjadi beberapa jenis.
sesuai tahapannya, yaitu oogonium, folikel primordial, oosit primer, oosit sekunder, sel telur mata. Ini adalah proses oognesis. Ada oogonium, oosit primer, oosit sekunder, dan ootit dan ovum. Penjelasan selanjutnya yang akan dibawakan oleh Lila Floradiana. Ini adalah penjelasan dari oogenesis. 1. Mitosis. Ketika bayi perempuan masih dalam bentuk janin, proses pengandaan atau mitosis sudah terjadi. Pada tahap meiosis, oogonium atau sel induk telur yang terbentuk untuk memproduksi melakukan pembelahan diri. Satu sel oogonium akan membelah menjadi 2 sel, lalu 2 sel membelah menjadi 4 sel. Kemudian 4 sel membelah menjadi 8 sel dan begitu seterusnya sampai membentuk oosit primer. Oosit primer sendiri memiliki 46 kromosom dan bersifat diploid atau berpasangan. Saat setelah lahir, seorang bayi perempuan akan membawa tersebut oosit primer. Oosit primer ini akan mengalami masa istirahat sampai bayi perempuan tersebut mencapai usia pubertas. 2. Meiosis 1. Proses meiosis terjadi ketika perempuan mencapai usia pubertasnya. Tahap ini oosit primer akan membelah diri menjadi 2 sel yang berbeda ukuran. Kedua sel tersebut bersifat haploid atau memiliki kromosom yang tidak berpasangan. Sel yang ukurannya lebih besar disebut oosit sekunder, dan sel yang lebih kecil disebut dengan badan tutup primer. Kedua sel tersebut kemudian dilepaskan dari ovarium ke tubakaroti untuk melanjutkan proses oogenesis melalui meiosis 2. Jika terjadi fertilisasi atau pembuahan oleh sel sperma. 3. Meiosis 2. Pada proses meiosis 2, sel oosit sekunder mengalami pembelahan lagi, sama seperti tahapan di meiosis 1. Oosit primer membelah menjadi 2 sel dengan ukuran yang berbeda-beda. Sel berukuran besar disebut ootit, dan sel yang berukuran kecil disebut badan tutup sekunder. Selain itu, sel badan tutup primer juga membelah diri menjadi 2 sel badan tutup sekunder. Dengan begitu, pada proses meiosis 2 akan menghasilkan 1 sel ootit dan 3 badan tutup sekunder. Cukup sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.